Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Dimensi Halus. Untuk teman-teman yang memang hobi dan menyukai hal-hal yang terkait dengan pengaktifan indera keenam, dunia misteri hantu, silahkan subscribe channel ini karena akan memberi panduan belajar bersama tentang bagaimana mengenal fenomena hantu, menyingkap misteri hantu, dan juga belajar lebih peka lagi melihat hantu dimanapun dan kapanpun kita inginkan. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang bisa dipraktekkan di tempat manapun serta kapanpun tanpa syarat yang neko-neko. Oke teman-temanku, kali ini saya akan membahas mengenai hantu poltergeist adalah hantu yang paling berbahaya. Ya, poltergeist. Teman-teman bisa membuka, mencari di Google tentang apa itu poltergeist, ya. Nah, kalau teman-teman sudah mengerti garis besar tentang poltergeist, fenomena hantu yang bisa menggerakkan benda-benda, hantu yang bisa membanting benda-benda, bahkan menggerakkan benda-benda besar seperti menggoyangkan almari, menutup pintu dengan keras, atau bahkan mengganggu dengan jatuhnya genting-genting yang diretakkan atau dipatahkan. Poltergeist tidak selamanya terjadi di rumah kosong. Akan tetapi biasanya poltergeist ada di rumah-rumah lembab yang usianya lumayan tua. Ini ya, apalagi kalau ada ruangan bawah tanah. Zaman-zaman dahulu banyak sekali bangunan-bangunan kuno, terowongan-terowongan kuno, penjara-penjara kuno yang teramat pilu meninggalkan sejarah kelam, ya, terutama di era penindasan penjajahan. Nah, sekarang fenomena poltergeist ini juga dikenal di luar negeri, di mana hantu-hantu biasanya nampak di CCTV setelah dipantengin 24 jam, di dapur, di kamar, di ruang tamu, banyak benda bergerak, bahkan tidak jarang malam harinya ditata rapi, paginya berserakan. Nah, kenapa saya bilang hantu poltergeist ini sangat berbahaya? Begini penjelasannya, sahabat. Kekuatan poltergeist untuk menggerakkan sebuah benda ini tidak main-main energinya. Bayangkan sebuah gunting bisa bergerak, sebuah piring bisa bergerak, sebuah lemari bisa geser. Ini tentu kekuatan atau energi hantu tersebut bisa mengangkat gunting, mengangkat pisau dan menghunjamkan kepada objek. Nah, ini berbahaya. Ya. Beberapa hal yang dianggap kematian misterius mungkin dianggap sebagai tindakan bunuh diri dan lain-lain, kemungkinan besar ya di antara sekian ratus kasus yang misterius tersebut, beberapa di antaranya ada campur tangan hantu poltergeist yang mengarahkan senjata kepada korbannya. Inilah yang saya maksud potensi berbahaya dari kekuatan hantu tipe poltergeist. Ya. Kalau sekedar menampakkan diri seperti pocong, menampakkan diri, wewe gombel, atau hantu manusia berjas, atau hantu tanpa kepala, ini biasanya hanya merupakan sebuah kegiatan shock, ya, shocking yang mengejutkan. Namun juga nggak bisa diremehkan, terutama bagi teman-teman yang memiliki lemah jantung, ya, memiliki kelainan jantung. Ini juga sudah cukup berbahaya sih, walaupun mengejutkan. Buka kamar mandi tiba-tiba muncul hanya kepala doang, ya. Hanya sosok kepala tanpa badan. Ini pun sudah cukup membuat seseorang kena serangan jantung, ya. Tingkatnya bisa pingsan maupun matian. Tentu semua itu mengandung resiko. Namun yang kita soroti pada episode kali ini adalah kekuatan poltergeist yang kemungkinannya ada di tempat-tempat yang masih syarat dengan kelembapan tinggi. Lalu bagaimana kehadiran poltergeist saat di hutan lindung? Saat kekuatan-kekuatan poltergeist tersebut berada di hutan lindung, ini juga merupakan potensi yang membahayakan. Maka dari itu buat teman-teman yang suka mengeksplor alam terbuka, suka melakukan perjalanan di alam terbuka, apalagi masuk hutan-hutan lindung, ya, waspada selalu. Khawatirnya ranting tajam bisa berjalan menusuk, atau akar-akar yang ada di rumbai-rumbai pohon bisa mencekik leher. Ini juga peluangnya sangat besar. Bagaimana mengantisipasi poltergeist di perkotaan?
Nah ini ya, mengantisipasi bahaya dari kekuatan hantu-hantu poltergeist yang berenergi tinggi ini, salah satunya adalah menghindarkan tali-tali, ya, entah itu tambang, tali plastik, kawat yang berserakan di dapur, di ruang tamu. Khawatirnya dimanfaatkan untuk menyakiti korban. Ya, kita nggak tahu motivasi yang ada dalam pikiran para hantu poltergeist ini, kita nggak ngerti motivasinya apa. Apakah teror, balas dendam, atau mungkin bersifat sekedar memberi shock terapi saja. Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, energi-energi poltergeist yang masih ada di muka bumi ini perlu diwaspadai. Selain menghindarkan tali temali, apabila teman-teman berada di rumah kosong atau meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama, lebih dari 2 bulan, maka pisau-pisau dan benda-benda tajam lainnya mohon di packing sedemikian rupa sehingga ada di dalam ikatan, di plastik, dibungkus, tidak berserakan. Khawatir kalau kekuatan poltergeist masuk ke rumah-rumah tersebut dan akhirnya memberi kerugian kepada orang-orang yang berkunjung. Misalkan orang hanya berniat bersih-bersih rumah tua, tapi apa yang terjadi? Kejadian fatal menimpanya. Orang disuruh bersih-bersih di halaman rumah-rumah kosong. Niat mereka bekerja, sahabatku, membersihkan ruangan, membersihkan dapur, membersihkan kamar. Tapi karena ada benda-benda tajam atau benda-benda yang bisa melilit dengan mudah leher dari manusia, maka hindarkan itu. Khawatirnya poltergeist memanfaatkan itu sebagai alat. Ya, jadi sampai di sini saya kira gambarannya teman-teman sudah memiliki ruang wawasan di mana bisa berhati-hati manakala memasuki tempat-tempat yang berpotensi ada kekuatan poltergeist di sana. Terus kemudian untuk antisipasi, apabila teman-teman terpaksa membersihkan rumah-rumah besar yang sudah lama kosong, kemudian di ruangan dapur ada berserakan benda-benda tajam, maka lakukan double cover. Atau tangan satu apabila memegang senter, peganglah senter di tangan satu, tangan satunya melindungi bagian dada dan leher kalian sambil pegang senter. Seperti ini. Ya. Ini merupakan salah satu juga cara agar tidak ceroboh memasuki tempat-tempat yang memiliki kandungan energi poltergeist. Pemahaman tentang poltergeist ini, kalau teman-teman melihat saluran-saluran YouTube, channel-channel luar negeri, sudah cukup luas ya. Sejak beberapa tahun yang lalu, ghost, poltergeist, ghost ini sudah menjadi pembahasan yang cukup menarik banyak minat orang untuk menyingkap. Sebenarnya bukan hanya rasa penasaran. Kalau kita bicara tentang energi poltergeist, ya, energi-energi tak kasat mata yang bisa menggerakkan benda-benda, ini sebenarnya lebih pada kewaspadaan manusia agar selamat, ya, agar tidak lengah manakala dia berada di tengah-tengah situasi di mana dihadapkan pada kekuatan-kekuatan poltergeist yang jahat. Ya, kalau yang iseng saja hanya memecahkan piring dan gelas, saya kira itu masih bisa diantisipasi dan hanya menakut-nakuti. Tapi permasalahannya apabila sudah menggerakkan benda untuk melukai manusia, ini yang perlu hati-hati. Memasuki tempat poltergeist, gunakan jaket tebal, pakaian tebal, jaket tebal, dan juga perlindungan diri, ya, sehingga teman-teman bisa mengupayakan maksimal keselamatan diri kalian. Seperti yang sudah saya upload di video-video saya kemarin, bagaimana cara melihat hantu dan bagaimana interaksi dengan hantu. Semoga episode ini pun membawa manfaat dan tambahan wawasan untuk kita semua tentang energi poltergeist. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap sehat selalu.